ya, bukan Qur'anianya. Tetapi persoalannya adalah kan kita juga harus patuh berkaitan dengan undang-undang yang ada. Jadi jangan sampai kita mengambil sisi enaknya saja dari undang-undang yang ada. Kita terapkan soal mudik. Berarti mudik itu legitimasinya, saya lihat Permenhub 25-nya, dia mendasarkan kepada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Kita lihat di sana legitimasi untuk membuat orang tidak boleh keluar dalam satu wilayah, kan begitu? Legitimasinya adalah karantina wilayah. Karena kalau dia PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar, itu hanya membatasi pergerakan, tapi dia tidak lockdown, tidak mengisolasi. Jadi legitimasinya adalah di karantina wilayah. Hanya memang kalau karantina wilayah, sekali lagi, undang-undang itu punya pesan. Tolong ibu dan bapak sekalian, kalau mau karantina wilayah, ya yang di karantina itu dikasih makan. Kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya, bahkan termasuk hewan peliharaannya segala. Jadi harus dipastikan. Nah, masalahnya saya tahu karena saya juga ngobrol dan lain sebagainya. Memang susah kita kalau misalnya mau melakukan gerakan yang semacam lockdown itu. Tapi jangan lupa, keberhasilan PSBB itu salah satunya ditentukan mereka yang melakukan lockdown swasta. Pernah nggak Bang Gani? Mereka yang tidak berpergian. Seperti saya misalnya, saya sudah 20 hari di rumah. Jadi waktu 3 minggu yang lalu diundang Bang Karni, itu saya keluar, malamnya saya ke acara TV lain, sudah itu saya nggak pernah keluar lagi. Dan saya kira banyak di Jakarta orang seperti itu. Jadi kita tidak boleh membenturkan antara terminologi isolasi, lockdown, dengan PSBB. Kenapa? Pemerintah tidak mampu melakukan lockdown itu bukan karena masyarakatnya yang tidak mau. Saya pikir karena pemerintahnya tidak mampu melakukan itu. Coba kalau pemerintahnya mampu misalnya menjamin semua orang bisa makan, ya orang dengan sukarela. Lalu kemudian mungkin ada masalah-masalah yang harus kita hadapi kalau dia misalnya huniannya terlalu katakanlah tidak layak misalnya. Katakanlah cuma berapa square meter, ya pemerintah bisa mengatasinya untuk menyediakan tempat-tempat lain untuk sementara ketika lockdown itu dilakukan. Tapi kan kita paham, masalahnya adalah pemerintah nggak mampu. Pemerintah tidak mau melakukan hal yang agak radikal karena dia berhitung dampak sosial ekonominya. Kemampuan pemerintah untuk deploying misalnya bahan pokok patut kita ragukan juga. Sehingga yang terjadi dikhawatirkan ada riot jadinya, kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena pilihan lockdown itu pilihan yang buruk. Jadi terkesan kok seperti dimusuhi. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mau memusuhi lockdown, ya musuhin orang yang sedang di rumah, yang nggak pergi kemana-mana. Itu lockdown yang dia lakukan, yaitu dia mengisolasi diri, mengkarantina di rumah sendiri. Tapi ada karantina yang lebih luas, namanya karantina wilayah. Nah, karantina wilayah itulah legitimasi untuk melarang mudik. Artinya kita melarang orang keluar dari wilayah DKI dan wilayah-wilayah lainnya karena kita punya legitimasi ini sudah dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat. Cuma untuk legitimasi hukum itu, saya sih sebenarnya agak menggarisbawahi ada ketidakpastian hukum yang muncul saat ini. Sebenarnya yang diterapkan ini darurat kesehatan masyarakat ataukah darurat bencana nasional? Kan dua-duanya dideklarasikan oleh Presiden. Darurat kesehatan masyarakat itu tanggal 31 Maret, darurat bencana nasional itu dideklarasikan tanggal 13 April kemarin. Kalau berdasarkan hukum kan lex posteriori derogat lex priori. Jadi hukum yang terakhir mengalahkan hukum yang terdahulu. Jadi yang eksis darurat bencana nasional harusnya kan begitu. Tapi kan masalahnya PSBB, kemudian lockdown wilayah dan lain sebagainya itu tetap dilakukan. Saya tanya tadi sama Pak Wiku, sebenarnya leading sektornya siapa sekarang? Katanya tim gugus tugas COVID-19. Tim gugus tugasnya untungnya BNPB. Kalau bukan BNPB itu tidak sesuai dengan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Karena dalam undang-undang penanggulangan bencana, begitu dijadikan bencana nasional, maka leading sektornya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tetapi di daerah saya tidak melihat itu ada
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Karena undang-undang itu mengatakan harus ada. Ada Pak Wiku? Ada ya? Ada. Kok nggak terlalu mendengar saya? It's okay, tapi itu yang leading sektornya. Dan kalau sudah diterapkan bencana nasional, semua kita dianggap di dalam wilayah bencana yang potensial terdampak bencana. Baca nggak undang-undang itu? Kewajiban pemerintah itu memenuhi kebutuhan dasar semua masyarakat yang kemudian terdampak bencana itu. Nggak main-main. Saya khawatir sebenarnya pemerintah itu nggak paham aja dengan undang-undang yang mereka buat sendiri. Seolah-olah, wah udah kita deklarasikan darurat kesehatan masyarakat. Oke, kita deklarasikan. Lalu kita deklarasikan juga darurat bencana nasional. Kita deklarasikan. Tapi kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam undang-undang itu bagi masyarakat tidak dilakukan secara as it is, apa adanya. Yang ada tentu adalah tugas-tugas umum pemerintahan. Nah, kalau tugas umum pemerintah itu memastikan orang makan dan lain sebagainya, itu setiap saat harus begitu. Tetapi kalau kita mengikuti betul undang-undang tentang penanggulangan bencana, undang-undang tentang darurat kesehatan masyarakat, tentang kesehatan, kekarantinaan kesehatan, maka sesungguhnya tidak semudah itu tugas pemerintah. Nah, ini yang ingin saya ingatkan kembali kepada pemerintah. Oke. Berikutnya yang juga ingin saya tegaskan adalah sebenarnya kalau pemerintah ingin legitimasi melakukan tindakan-tindakan yang katakan lebih punya dasar, kenapa nggak bikin perpu tentang penanganan COVID-19 ini? Yang dibikin malah perpu tentang KKN keuangan yang kemarin yang perpu nomor 1 2020 yang sudah diajukan judicial review oleh Amin Rais, Din Samsudin, kemudian siapa lagi? Ada beberapa tokoh masyarakat. Kenapa tidak membuat perpu yang COVID-19 secara spesifik memang betul-betul untuk menangani ini? Karena begini, sebagai contoh perdebatan kita mengenai karantina. Sebenarnya kalau kita baca undang-undang itu as it is, apa adanya, karantina rumah itu terhadap satu rumah saja Bang. Jadi kalau ditemukan dia ada COVID-19 di situ, rumah itu kena karantina. Nggak boleh kita mengatakan Anda stay at home. Nggak ada dasarnya sesungguhnya. Dasarnya adalah PSBB saja, tapi itu imbauan, bukan sesuatu yang Anda di lock begitu. Lalu kemudian adanya karantina wilayah. Nah, wilayah itu misalnya wilayah DKI. Coba bayangkan, kalau kita cuma menerapkan karantina wilayah, orang tidak boleh masuk DKI dan tidak boleh keluar DKI, tapi kan di dalam DKI-nya sendiri sudah penuh yang namanya virus ini. Jadi karena itu harus dikombinasikan. Tetapi kita kan fatalistik, seolah-olah PSBB dihadapkan dengan lockdown rumah sakit dan lain sebagainya. Padahal itu kebijakan-kebijakan yang bisa kita kombinasikan. Dan kalau ada kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya, contoh misalnya, kekurangan lainnya adalah lockdown yang lebih kecil, isolasi yang lebih kecil, misalnya isolasi kampung. Kan bisa dilakukan sesungguhnya. Kalau misalnya lockdown rumah tidak mungkin dilakukan, ya isolasi kampung. Dan itu bukan PSBB sesungguhnya, karena PSBB memungkinkan orang keluar. Nah itu yang sebenarnya harus diadres sesungguhnya di dalam perpu COVID-19 yang saya tidak lihat. Kemudian yang juga ingin saya singgung adalah mengenai koordinasi antar pemerintahan. Jadi antara pemerintahan di pusat dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Intinya adalah masyarakat seperti kita semua kan mendukung bagaimana kemarin COVID-19 ini bisa diberantas sama-sama. Tetapi tentu kan kita meng-underline kelemahan-kelemahan pemerintah. Salah satunya adalah hal koordinasi. Saya tanya misalnya, kalau kita bicara kementerian koordinator, leading sektornya siapa? Kementerian koordinator. Kan mestinya Kemenko PMK bukankah begitu Pak Ngabalin? Karena dia yang membawahi Kementerian Kesehatan yang akan bertugas untuk pemberantasan COVID-19. Tapi kita kadang-kadang jarang mendengarkan leading sektornya itu Kemenko, ya kan? Di kabinet, bukan gugus tugasnya. Yang bicara tadi malah Menko Polhukam. Kalau Menko Polhukam kan berarti pendekatannya sudah politik, hukum dan keamanan gitu ya. Jadi bukan lagi pendekatan bagaimana memberantas virus, tapi sudah pendekatan politik keamanan. Kadang-kadang juga Menko Maritim, tetapi karena dia acting sebagai Menteri Perhubungan. Tapi jangan lupa ada kebijakan yang berbeda, bahkan antara pemerintah pusat sendiri. Misalnya dalam kasus ojek online misalnya,
Kementerian Perhubungan membolehkan, Kementerian Kesehatan tidak membolehkan. Saya ditanya wartawan, saya bilang begini, kita harus bedakan dalam kondisi normal dengan kondisi yang tidak normal. Dalam kondisi normal, hal-hal seperti itu diatur oleh Kementerian Perhubungan. Itu dalam kondisi yang normal. Tapi dalam kondisi darurat seperti ini, kalau misalnya statementnya adalah darurat kesehatan masyarakat, maka yang terdepan itu adalah Kementerian Kesehatan. Oke? Tetapi ketika kemudian ini dihandle oleh, dijadikan status bencana nasional, maka leading sektornya adalah BNPB. Nah, saya tidak tahu sebenarnya perspektif kita ini pendekatannya bencana atau pendekatannya darurat kesehatan, Bang Karni. Karena itu beda sekali pemberlakuannya, perlakuannya berbeda. Saya sambil mengatakan sesungguhnya esensinya adalah darurat kesehatan masyarakat, tetapi perlakuannya darurat bencana. Kenapa? Karena mudah deployment anggaran, mewajibkan pemerintah daerah untuk berpartisipasi, menyediakan, mengalokasikan anggaran di APBD dan lain sebagainya. Karena kalau di Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana itu lebih jelas hierarkis administrasi untuk menanggulangi bencananya. Tapi kalau di darurat kesehatan masyarakat tidak terlalu jelas. Karena kenapa? Saya membayangkan Bang Karni, memang orang hukum pun juga harus mengakui kadang-kadang mungkin ketika darurat kesehatan masyarakat, undang-undang tentang kedaruratan itu dibuat, mungkin tidak membayangkan bahwa seperti ini bencananya itu. Jadi dia pikir mungkin ada satu penyakit yang kena di daerah tertentu itu bisa dikarantina, selesai. Dan mudah kita deployment makanan ke daerah tersebut karena kecil. Tapi kalau misalnya perspektifnya semua adalah darurat kesehatan masyarakat secara nasional, berarti semua orang harus dikasih makan oleh pemerintah. Itu pasti nggak mampu. Akhirnya kan dipilihlah jalan tikusnya, yaitu tadi PSBB tapi ada karantina wilayah. Biar PSBB-nya kena, tetapi kemudian kewajiban untuk memberikan bahan pokoknya nggak kena. Nah, menurut saya khawatir kekacauan aturan ini membuat kemudian penanganan ini menjadi tidak efektif. Walaupun sebagai warga negara, saya tetap berharap bahwa mengaminkan doa Ustadz Ngabalin tadi yang mengatakan bahwa mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini selesai COVID-19. Satu lagi, Bang Karni, terakhir. Dan kita jangan lupa juga koordinasi dengan pusat dan daerah. Saya merasa begini, dari sisi administrasi pemerintahan, dan ini kelemahan laten kita, ada distrust antara pusat dan daerah. Kalau ada bantuan, Bang Karni, bantuan bencana, bantuan apapun, termasuk juga pembagian sertifikat tanah dan lain sebagainya, pembantuan BLT dan lain sebagainya, pemerintah pusat selalu ingin tangani sendiri. Dia tidak mau melalui pemerintah lokal. Kenapa? Itulah susahnya. Apalagi zaman musim pilkada begini. Karena takut diklaim sebagai upaya dia dalam menyalurkan bantuan. Nah, bagi pemerintah pusat kan sudah nothing tulus sekarang. Sudah periode kedua, kan nggak akan ada periode ketiga lagi. Jadi tidak perlu pencitraan. Kan begitu saja Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wiku Adi Sasmito sebagai Ketua Tim